saya udah beri tema kekuatan doa. Jadi kekuatan doa itu sangat dahsyat. Untuk itu mari kita akan baca di dalam Matius 21 ayat yang ke-21. Firman Tuhan berbunyi, jika kamu percaya dan tidak bimbang, kamu bukan saja akan dapat berbuat apa yang kuperbuat dengan pohon ara itu, tetapi juga jikalau kamu berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, hal itu akan terjadi. Amen. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pergumulan apa yang sedang saudara hadapi saat ini? Apakah saudara sedang bergumul dengan sakit penyakit? Saudara mungkin sedang bergumul dengan masalah keluarga, masalah pekerjaan, masalah keuangan, atau apa saja yang saudara sedang bergumul saat ini. Saya mau katakan, kekuatan kita sebagai manusia hanya terbatas. Ada kalanya kita merasa tidak kuat, tidak mampu untuk menghadapi semuanya ini. Mungkin kita berkata, saya sudah bergumul, saya sudah berdoa. Tapi satu hal yang saya mau katakan, di saat-saat seperti itu, hanya satu yang kita butuhkan, yaitu kekuatan doa. Coba katakan kekuatan doa. Mungkin saudara bilang, ibu saya sudah berdoa. Sudah bertahun-tahun, sudah berbulan-bulan. Saya sudah menaikkan doa-doa ini. Tetapi sepertinya doa saya seperti menguap saja di udara. Dan saudara mulai merasa putus asa. Tuhan Yesus mengatakan bahwa apabila kita berdoa kepada Bapa dalam nama Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh dan tidak bimbang, maka tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang percaya. Amin. Markus 9 ayat 23. Untuk itu saudara, apabila kita berdoa, mari kita datang kepada Bapa, kita berseru, kita tidak bimbang. Sehingga apapun yang kita doakan, kita percaya kita akan menerimanya. Maka saudara, saya percaya tidak ada perkara yang mustahil bagi orang yang berseru dan berdoa kepada Tuhan. Untuk kita bisa mengalami betapa dahsyat kekuatan doa, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan. Yang pertama, kita harus berdoa dengan iman. Doa yang disertai dengan iman dapat menghadirkan kuasa Tuhan yang tak terbatas atas diri saya dan saudara yang terbatas ini. Bahkan doa kita, kata firman Tuhan, kalau kita meminta sungguh-sungguh, kita bisa memindahkan gunung-gunung persoalan yang mencoba menghalangi atau menutup janji-janji Tuhan dalam hidup saya dan saudara. Gunung persoalan apa yang sedang kita alami saat ini, mari kita percaya. Waktu kita berdoa, kita minta kepada Tuhan, maka persoalan kita kecil di hadapan Tuhan. Dengan kata lain, doa yang disertai dengan iman dapat mengerjakan perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang ajaib di dalam hidup saya dan saudara. Saya ingat saudara, ya, waktu saya dulu, saya sudah punya anak satu dan anak saya sudah umur 6 tahun lebih waktu itu. Dan kita sepakat bersama suami untuk kita mau minta untuk kita memiliki anak yang kedua, saudara. Tapi waktu kita ke dokter, apa yang dikatakan dokter? Bahwa ibu tidak bisa punya anak. Karena di dalam kandungan ibu sudah ada tumor sebesar kepala bayi.
Jadi tidak mungkin ibu untuk punya anak lagi. Dan setelah itu saudara, saya pulang ke rumah. Saya hanya menyembah dan saya berdoa dengan iman. Saya percaya bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Satu ketika saya sedang menyembah tengah malam, saudara. Saya lagi menyembah. Tiba-tiba saya mendengar suara berbicara kepada kita. Sangat jelas sekali saudara. Saya mendengar dengan telinga saya. Bahwa saya akan punya anak laki-laki dan beri nama dia Samuel. Saya langsung buka mata saudara. Saya pikir suami saya ngomong. Saya lihat suami saya sudah tertidur lelap saudara. Dan saya percaya itu Tuhan yang berbicara. Dan saya aminkan dan saya percaya Tuhan. Aku percaya Tuhan. Bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Dan benar saudara. Saya singkat aja. Saudara, waktu saya mendengar suara itu. Berapa lama saya tunggu. Bukan langsung sebulan saya hamil. Tidak saudara. Kurang lebih 2 atau 3 tahun ya. Saya lupa yang persisnya 2 atau 3 tahun saya menunggu. Dan pada saat saudara, saya waktu itu mendapat tiket gratis. Naik kapal pesiar kita ke Pulau Seribu. Dan di tengah perjalanan di kapal saudara, anak saya yaitu Gaby panas tinggi. Sehingga waktu kembali saudara dari Pulau Seribu, kita dari kapal pesiar kita langsung ke rumah sakit. Dan akhirnya anak saya dirawat di rumah sakit. Jadi saya ngurus dia, peluk dia terus saudara ya. Dan singkat cerita, waktu anak saya lagi tidur istirahat siang hari, saya juga rasa capek badan saya berbaring di sofa. Tiba-tiba saudara, saya kaget. Kembali Tuhan berbicara kepada saya. Tapi kali ini dia tidak berbicara langsung. Saya tidak mendengar di telinga, tapi saya mendengar di hati saya. Tuhan berbicara bahwa anak engkau pergi ke lab. Periksa engkau hamil saat ini. Dan sempat saya menjawab, saya bilang gak mungkin Tuhan. Masa sih Tuhan saya hamil? Tapi seperti ada orang yang mendorong saya. Sehingga saya bangkit dari sofa. Dan terus saya jalan keluar dari kamar. Tiba-tiba saya kaget saya sudah ada di depan laboratorium saudara. Dan saya masuk, saya bilang saya mau tes kehamilan. Dan saya balik. Pas saya balik suami saya sudah ada di ruangan anak saya. Dan dia tanya, mama dari mana? Saya bilang saya dari lab. Ngapain katanya? Saya bilang saya juga bingung. Tiba-tiba tadi Tuhan berbicara bahwa saya hamil. Dan seperti ada orang yang mendorong saya untuk saya periksa ke lab. Dan akhirnya saya periksa. Dan nanti aja papa lihat, tolong ambil katanya jam 2 diambil. Dan benar saudara, jam 2 suami saya ambil hasilnya. Waktu kita buka, benar saya positif hamil. Berikan tepuk tangan dong. Haleluya. Tuhan kita dahsyat saudara ya. Luar biasa. Kita langsung ke dokter kandungan. Dan apa yang dokter katakan? Ibu tidak mungkin bertahan. Karena mium ibu itu, tumor ibu sudah sebesar kepala bayi, sudah cukup gede. Dan dia sudah mengambil tempat dari janin itu. Dan janin ibu tumbuh di bawah, bukan pada tempatnya. Jadi kemungkinan seminggu 2 minggu ibu akan keguguran. Dan kembali lagi saudara, di dalam hati saya tetap percaya. Tuhan, engkau sudah berbicara kepada saya, engkau sudah memberi, gak mungkin engkau ambil. Dan saya pulang saudara, saya mengurus anak saya. Dokter bilang 2 minggu balik lagi ke rumah sakit. Dan saya mengurus anak saya di rumah sakit. Dan singkat cerita sampai anak saya keluar, saya ngurus dia di rumah saudara. Saya lupa sudah sebulan lebih saudara. Dan saya ingat bahwa dokter suruh balik. Dan saya balik ke dokter. Dokter bilang kenapa ibu baru balik? Maaf dokter, karena anak saya sakit, saya mengurus, saya lupa. Dan dia periksa saudara. Saya kaget dia berteriak, ibu mujizat. Saya bilang kenapa dokter? Bayi janinnya sudah ada di tempat yang baik, di tempatnya. Sedangkan mium sudah turun ke bawah. Dan dia bilang biasanya ini gak mungkin terjadi. Ini mujizat ibu. Dan saya bilang sama dokter, iya dokter, saya percaya karena Tuhan sudah berbicara kepada saya. Saya banyak bersaksi kepada dokter itu saudara. Ya. Dan singkat cerita saudara, dia bilang sama saya, ibu
ibu balik di usia kandungan ibu 2 bulan. Karena saya takut dan ibu jangan berharap. Takut ibu kecewa. Karena kasus seperti ini gak mungkin dia temui bisa sampai melahirkan. Bisa di umur 4 bulan atau 5 bulan bisa keguguran katanya. Tapi tetap saya percaya dengan iman. Tidak mungkin, tidak akan terjadi keguguran. Saya pegang apa kata firman Tuhan, saudara. Dan setelah itu, saudara, papa saya dikabarkan di Manado sakit. Dan kami semua bersaudara kembali ke Manado. Saya ngurus papa dan akhirnya papa saya dipanggil Tuhan. Dan kita lama di Manado, termasuk saya lama, saudara. Sehingga saya balik usia perut saya sudah 4 bulan, saudara. Tanpa saya sadari. Wow, saudara, luar biasa, saudara. Dan saya balik ke dokter. Dokter bilang begini, ibu kenapa baru balik? Dan dia lihat, saudara, saya udah belanja. Karena saya ke dokter, saya udah belanja peralatan sebagian dari bayi saya, saudara. Dan dokter bilang, kenapa ibu sudah belanja? Kan umur baru 4 bulan perut ibu. Takut nanti ibu kecewa katanya. Saya bilang, enggak dokter, saya tidak akan pernah kecewa. Dan dia lihat, kok ibu belanjanya warna biru? Iya dokter, karena saya yakin anak saya laki. Kan belum di USG katanya. Saya yakin karena Tuhan sudah berbicara kepada saya bahwa saya akan mendapat anak laki-laki. Dan akhirnya dia periksa, dia USG. Ternyata saudara benar anak laki-laki, saudara. Dan dia katakan, puji Tuhan, iman ibu luar biasa. Kita bilang sama dokter, kuasa doa dokter. Saya bilang, karena kita berdoa dan meminta kepada Tuhan, maka saya yakin dan percaya anak saya laki-laki dan anak saya sehat sampai saya melahirkan. Tapi dokter tetap bilang, ibu jangan berharap. Saya cuma jawab sama dokter, dokter kalau toh saya kehilangan, saya keguguran, berarti Tuhan hanya percayakan 1 anak kepada saya. Saya tidak mungkin akan kecewa. Dan singkat cerita saudara, sampai melahirkan. Saudara, dokter suruh, ibu datang katanya jam 6. Tapi karena saya masih pimpin pujian. Dulu saya pimpin pujian di Persekutuan Doa Naftali. Saya ingat sekali di Pondok Gede. Saya lagi pimpin pujian. Dan kebetulan yang khotbah yaitu pendeta Edison Tamara. Gembala Gilgal di Pondok Gede. Dan dia berkhotbah, dia beri tema kuasa ucapan syukur. Saudara. Sehingga waktu saya di rumah sakit saudara. Dokter bilang, ibu operasi. Saya bilang boleh operasi asal dokter langsung angkat tumor saya. Tapi dokter tidak berani. Dia bilang gak berani. Ibu melahirkan dulu, operasi sesar dulu, baru 6 bulan ibu balik kita operasi kembali. Saya bilang tidak mau dokter. Saya mau melahirkan normal. Dokter bilang gak mungkin ibu, karena tumor itu sudah menutup pintu. Tidak dokter, saya percaya kalau Tuhan sudah memulai, Tuhan gak pernah setengah-setengah. Dia akan menolong saya untuk saya bisa melahirkan normal. Dan akhirnya dokter bikin surat, suruh saya dan suami saya teken surat. Supaya kalau kenapa-kenapa kita yang minta, tidak mau dioperasi gitu. Dan akhirnya benar, dari malam sampai pagi saya diinfus tapi tidak ada pembukaan. Dan besoknya jam 10 pagi dokter datang periksa, belum ada pembukaan, masih pembukaan 2. Dan dokter bilang begini, ibu, dia kasih batas waktu jam 2 siang. Kalau belum ada pembukaan, dokter langsung black, maksudnya operasi sesar. Oke dokter. Dokter baru keluar dari ruangan saya. Saya ingat khotbahnya Pastor Edison Tamara. Saya mengucap syukur, saya berteriak sama Tuhan. Tuhan terima kasih. Aku percaya Tuhan engkau tolong saya untuk saya bisa melahirkan dengan normal. Dan saya usap perut saya bilang, dek ayo nyerocos keluar aja dek. Supaya mami tidak susah. Dan tiba-tiba saudara, apa yang terjadi? Terjadi kontraksi. Saya langsung teriak, terima kasih Tuhan. Saya tidak merasa sakit saudara. Dan tiba-tiba seperti ada yang putus. Itu kuat sekali. Saya kaget, suami saya dan mama saya di samping kiri kanan tempat tidur saya sampai kaget saudara. Karena ada sesuatu yang putus dan air ketuban saya pecah. Anak sudah kelihatan kepalanya saudara. Mama saya lari panggil suster. Suster tidak percaya. Nanti mama teriak histeris, baru suster percaya saudara. Mereka datang lenggang-lenggang kangkung saudara. Tapi waktu mereka
melihat kepala bayi udah kelihatan. Mereka lari dan menahan bayi itu sampai dokter datang. Dan singkat cerita dokter datang. Dia bilang, ibu hanya ngeden sekali. Saya tidak ngeden, saudara. Saya tidak kuat lagi. Anak langsung keluar, saudara. Puji nama Tuhan. Amen. Saudara, kita melihat kuasa doa luar biasa, saudara. Ya, di dalam Yakobus, saudara. Ya, di dalam Yakobus 5 ayat 10b katakan, doa orang yang benar bila dengan yakin didoakan, besar kuasanya, saudara. Sungguh luar biasa. Dalam kita berdoa, saudara, jangan pernah menyerah, jangan pernah putus asa. Walaupun mungkin kelihatan, tidak mungkin, kelihatannya kok sepertinya nggak ada jawaban. Tetap percaya dengan iman, tetap berharap kepada Tuhan, saudara. Karena firman Tuhan katakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Lukas 18 ayat 17. Setiap persoalan mau besar atau kecil, pasti ada jalan keluar. Amen. Ada hal yang penting yang perlu kita perhatikan, rahasia di dalam kuasa doa, saudara, yaitu kita harus selalu menjaga sikap hati kita dan tetap tinggal di dalam firman Tuhan. Maka saudara akan melihat kuasa Tuhan luar biasa, saudara, ya. Untuk itu jangan pernah goyah di dalam doa, saudara, ya. Tetap percaya dengan iman. Dan yang kedua, secara cepat, karena badai hidup bisa datang tiba-tiba pada semua orang, saudara. Waktu badai itu datang dalam hidup kita, disinilah kita bisa melihat bahwa orang-orang yang berseru kepada Tuhan akan mengalami kedahsyatan kuasa doa itu, saudara. Kita melihat saat ini di masa pandemi, siapa yang mengira, saudara, kita akan terjadi sudah 9 bulan COVID-19. Siapa yang mengira banyak orang kehilangan pekerjaan, kehilangan usaha dan lain sebagainya. Saudara, ada seorang bijak mengatakan, hidup adalah misteri karena engkau tidak akan tahu kemana dia akan membawa kamu. Memang hidup itu misteri. Kita nggak tahu apa yang akan terjadi ke depan. Kita nggak akan tahu apa yang akan terjadi tahun depan. Tetapi satu hal yang kita tahu, di saat kita bergantung kepada Tuhan, Tuhan akan melindungi kita. Tuhan akan menyertai kita. Amin. Yes. Apa yang harus kita lakukan jika terjadi badai di dalam hidup kita? Apa yang kita perlu lakukan? Ingat, kita mempunyai Bapa yang senantiasa membuka telinganya dan selalu mendengar setiap persoalan doa-doa anak-anaknya. Yes. 1 Petrus 3 ayat 12 katakan, sebab mata Tuhan tertuju kepada orang-orang benar dan telinganya kepada orang-orang permohonan mereka yang minta tolong. Tetapi wajah Tuhan menentang orang-orang yang berbuat jahat. Ketika kita menghadapi badai kehidupan, jangan lari dari Tuhan. Jangan melakukan hal-hal yang bodoh, yang hanya akan justru kita bisa melawan Tuhan. Saya tidak pernah, saudara, di dalam mengalami masalah dalam badai hidup saya tidak pernah bilang, Tuhan kenapa ini harus terjadi. Saya tidak pernah menyalahkan Tuhan. Karena kita percaya, saudara, ya, apa yang Tuhan buat adalah baik untuk kita. Mungkin kita belum mengerti, tapi nanti kita akan mengerti. Dengan kekuatan doa, saudara, kita akan melihat bahwa pertolongan Tuhan selalu tepat pada waktunya. Waktu saya sudah habis, saya tutup aja di sini, saudara. Apapun badai yang menimpa, saudara, mari tetap percaya, tetap ingat bahwa kasih Tuhan tidak akan bisa memisahkan kita dari setiap apapun yang kita hadapi. Aniaya, persoalan hidup tidak akan pernah memisahkan kita dari kasih Tuhan. Tuhan selalu menolong kita yang terus berseru kepada Tuhan. Puji nama Tuhan. Tuhan memberkati kita. Haleluya.